Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وانصرهم على معاهدهم واغفر لنا كثير الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Ketika Ibrahim sang anak muda menyampaikan kebenaran wahyu dari sisi Allah, ia bukan saja mendapatkan ancaman dan teror dari penguasa yang sedang berkuasa saat itu, masyarakat bahkan keluarganya sendiri turut mengancamnya. Di antara mereka yang mengancamnya adalah ayahnya sendiri. Ia berkata, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Jika saja engkau tidak menghentikan dakwahmu wahai Ibrahim, niscaya aku akan merajam kamu dan tinggalkan aku untuk selamanya. Tapi apa sikap dan tanggapan Ibrahim? Ayahnya yang kafir, ayahnya yang kasar, ayahnya yang mengancam dan mengusirnya tidak dibalas dengan kata-kata yang kasar. Ia berkata, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku, aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku untuk dirimu, sungguh dia sangat baik kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sang Ibrahim baik dan santun kepada orang tuanya, apa buahnya? Salah satu buah yang dihasilkannya adalah falamma i'tazalahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika ia meninggalkan mereka dan sesembahan-sesembahan selain Allah, kami berikan kepada dia Ishaq dan Yaqub, dan kedua-duanya kami jadikan nabi. Selain Ishak dan Yakub sebagai turunannya, Ibrahim pun memperoleh seorang anak yang kelak melahirkan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Ismail masih kanak-kanak, yang kemudian dibawa oleh Ibrahim dan ibunya ke kota Mekah, tanpa perbekalan, tanpa sangu, tanpa dana, tanpa apa-apa. Dia ditinggalkan dalam keadaan papa dan miskin, namun kemudian dia rawat oleh ibunya. Ketika dia telah mencapai usia remaja, sang ayah pun datang. Dia tidak benci kepada ayahnya, dia tidak memaki kepada ayahnya, dia tidak protes dan kecewa kepadanya. Apa artinya? Keberhasilan untuk mencetak generasi seorang yang saleh itu dibutuhkan dua orang yang penting. Satu, orang tua ayah yang memang saleh sebelumnya. Yang kedua adalah jasa ibu yang merawatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan ini tidak umum kepada jamaah umat Islam di tanah air kita, kepada guru-gurunya dan para ustadz-ustadz dan kiainya. Sebab umumnya kalau seorang jamaah bertanya kepada seorang kiai dan ulama, dia akan bertanya, wahai kiai, doa apa yang paling ampuh untuk aku seorang pedagang agar supaya ketika aku amalkan daganganku menjadi laris? Jika yang bertanya ada seorang gadis yang belum menikah atau seorang janda, dia akan bertanya, wah Habib, wirid apa yang paling mustajab yang kalau aku amalkan aku akan segera dapatkan pasangan dalam hidupku? Jika yang bertanya adalah seorang calon pejabat, dia akan bertanya, wahai guru, wirid apa yang paling ampuh aku amalkan agar aku terpilih menjadi seorang pemimpin di Bekasi ini? Pertanyaan ini tidak ditanyakan oleh sahabat Nabi, karena untuk apa menjadi orang kaya tapi Allah benci, untuk apa menjadi seorang pejabat tapi Allah tidak suka. Yang dia tanyakan adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, rakyat atau pejabat, kaya atau miskin, yang penting aku dicintai oleh Allah. Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul untuk yang kedua kali,
Summa ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidaini. Yang kedua adalah bakti kepada ibu dan bapakmu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Lihatlah ada urutan 3 jawaban Rasulullah untuk jawaban pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, baru jihad di jalan Allah. Seakan ada sebuah pertanyaan dan pernyataan. Siapa orang yang tekun rajin beribadah kepada Allah? Siapa yang rajin sholat sujud kepada Allah? Kemudian dia mati syahid. Akan tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka terganjallah pintu surga untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran menceritakan, wa'alal araf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum fanadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kelak yaumul kiamah ada satu tempat di antara surga dan neraka. Untuk siapa itu? Itu ada tempat yang namanya Al-A'raf. Untuk siapa tempat ini? Tempat ini bukan surga dan bukan neraka, tapi terletak di antara surga dan neraka. Untuk siapa? Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat mereka, tetapi tempat ini adalah mereka orang yang tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka. Tidak langsung masuk surga, namun juga tidak masuk neraka. Mengapa dia tidak masuk neraka? Terlalu besar pahalanya. Mengapa tidak langsung masuk surga? Ada sesuatu yang mengganjalnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati berjihad di jalan Allah. Pertanyaan kita, mengapa orang yang mati syahid tidak langsung masuk surga, harus waiting list selama bertahun-tahun lamanya? Apakah dia membunuh orang lain tanpa hak, atau dia mencuri, atau dia seorang pezina, atau seorang penjudi? Tidak. Ternyata para ulama mengatakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah, tidak langsung masuk ke dalam surga karena waktu hidupnya pernah menyakiti hati orang tuanya. Apa yang mereka lakukan sampai-sampai pintu surga tidak langsung terbuka untuknya? Dia bukan membunuh orang tuanya, bukan memukulnya, bukan melukai tubuhnya. Cukup firman Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara mereka mencapai usia sepuh atau keduanya di mana engkau menyaksikannya, jangan sekali-kali engkau mengatakan cis kepada keduanya, jangan membentaknya, tapi katakanlah kepada ibu dan bapakmu itu seindah-indah ucapan yang dapat kamu katakan. Mengatakan cis, membentak orang tua, cukup menjadi ganjal seorang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga dalam waktu yang cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, orang yang memiliki salah pada kedua orang tua, jangankan di akhirat nanti, di dunia pun ada dosa-dosa yang dibayar tunai oleh Allah. Cukuplah untuk kita cerita tentang sahabat Nabi Al-Qamah. Dia seorang yang rajin beribadah dan bersedekah. Dia dekat dengan Rasulullah, tetapi saat-saat dia akan melepaskan nyawanya, tertahan di tenggorokannya. Saat itulah Rasulullah kemudian memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasul bertanya, adakah Al-Qamah masih hidup kedua orang tuanya? Tanggap ing sasmito. Para sahabat mengatakan bahwa Al-Qamah sudah tidak ada orang tuanya kecuali sekadar ibunya. Kemudian Rasul memanggil ibunya dengan pesan, sekiranya sang ibu mau datang kemari aku suka, dan kalaupun tidak datang aku yang akan datang kepadanya. Datanglah sang ibu. Saat sang anak terbujur, tersengah-sengah napasnya, kemudian Rasul bertanya, wah ibu, benarkah Al-Qamah ini putramu? Sang ibu menjawab, dulu iya. Jawaban ini cukup tuntas bagi Rasulullah. Mengapa kau katakan itu wahai ibu? Dengan wajah sedikit sinis dia berkata, wahai Rasulullah, perut ini yang mengandung anak ini 9 bulan lamanya, dada ini yang berkapnya 2 tahun lamanya, mulut ini yang pagi siang dan malam berdoa untuk kebaikannya, tangan ini yang berpeluh keringat tiap hari untuk membelainya. Lantas
Tetapi saat dia telah beristri dan menjadi orang kaya, pernah aku memanggilnya, dan di saat yang sama dia dipanggil oleh istrinya, dia lebih memilih istrinya. Sejak saat itu aku katakan dalam diriku, aku tak lagi punya anak yang bernama Alqamah. Tapi anakmu kesulitan ibu, tidak melepaskan nyawa. Biarkan saja dia memetik tanamannya. Sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang penyampai kebenaran, Rasul kemudian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakannya. Saat itulah Rasul hendak membakarnya, tiba-tiba sang ibu bertanya, untuk apa kau kumpulkan kayu bakar wahai Rasulullah? Untuk membakar Alqamah, karena aku tak tahu kapan dia akan melepaskan nyawanya. Saat itulah rahimnya yang bicara, bukan nafsu dan kemarahannya. Wahai Rasulullah, di depan ibunya kau akan bakar Alqamah? Kau akui dia anakmu? Ya wahai Rasulullah, seburuk apapun Alqamah adalah putraku. Didekatlah sang anak seraya berkata, nah, ibu sudah ridho dengan dirimu. Ketika itulah terdengar lambat-lambat kalimat thayyibah, diiringi dengan lepasnya nyawa dari tubuh Alqamah. La ilaha illallah. Para sahabat bertakbir kegirangan karena ganjaran yang menyulitkan saudaranya ini kemudian telah diselesaikan. Hamba Allah yang dimuliakan, jika para sahabat Nabi, bahkan jika Rasulullah tidak bisa menolong seorang manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bagaimana kalau cuma guru ngaji, bagaimana kalau cuma seorang ustadz, bagaimana seorang kiai, bagaimana seorang habib? 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 habib ridho mendoakan orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, tidak akan pernah bisa menolongnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Musa pernah bertanya pada Allah Subhanahu wa taala tentang siapa temannya di dalam surga. Kemudian Allah mewahyukan, wahai Musa, carilah seorang pemuda bernama Anu di kampung Anu. Berhari-hari Kanjeng Nabi Musa mencarinya namun tidak mendapatkannya, dan pada akhirnya dia mendengar seseorang berkata, jika tidak salah rumah itu yang bernama anak ini. Hampir tidak percaya, karena rumah yang dituju adalah rumah miskin bilik bambu. Nabi Musa mengintipnya dari lubang kecil yang ada di dalamnya, yang ada di dindingnya. Kemudian dia melihat ada seorang anak muda yang sedang menyuapi nenek-nenek. Diberinya ia makan, kemudian diberinya minum dan dilap mulutnya. Setelah itu nampak nenek mengangkat kedua tangannya dengan suara yang tidak terdengar olehnya. Selesai berdoa, Nabi Musa meminta izin untuk masuk ke dalam. Ia bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, boleh saya bertanya, apa anak muda? Kulihat tadi ibu mengangkat kedua tangan berdoa pada Allah, apa yang kau baca? Iya nak, ibu ini orang miskin, tidak punya harta. Suami ibu sudah meninggal pula, hanya diwarisi seorang anak laki-laki ini, pemuda ini. Setiap hari anakku itulah yang memasakkan untuk aku, mencuci pakaianku, menyuapi aku. Dan bangganya hatiku terhadap anakku ini, aku hanya punya satu doa kepada Allah setiap hari. Apa doamu wahai ibu? Ya Allah, rela dan bahagianya hatiku untuk anakku. Perkenankan aku memohon, ya Allah, jadikanlah anakku ini nanti temannya Nabi Musa di dalam surga. Ibu pernah melihat Nabi Musa? Tidak, nak. Ibu orang kampung. Ibu pernah bertemu dengan Nabi Musa? Terlebih jauh, nak. Kami orang tamunya. Tahukah ibu? Akulah Nabi Musa itu. Dan aku kesini diberitahu oleh Allah, anakmu calon temanku di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar pernah menyaksikan ada seseorang yang menunaikan ibadah haji. Dia gendong ibunya berhari-hari. Ke Arafah dia digendongnya, ke Mina digendongnya, kemana-mana dia digendongnya, Tawaf pun digendongnya. Selesai menunaikan ibadah haji, orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Umar,
Boleh saya bertanya? Silakan. Berhari-hari aku menggendong ibuku dalam ibadah haji ini. Sudah cukupkah aku membalas kebaikannya? Sahabat Nabi berkata, tutup sudah mulutmu, karena aku tak mau lagi mendengar kalimat dari mulutmu itu. Jangankan kau membalas kebaikannya, setetes darah saat kau melahirkan kamu tidak terbayar dengan itu. Hamba-hamba yang dimuliakan, pernah kau mendengar bagaimana tentang Nabi Yusuf? Dia yang sedang duduk di atas singgasananya, dia menggunakan pakaian kebesarannya. Tiba-tiba datanglah seorang kakek dan nenek yang diiringkan oleh anak-anaknya. Yusuf turun dari singgasananya, dipangkulah sang kakek dan neneknya. Kemudian mereka sungkem di bawah kakinya. Para penjaga dan pengawal bertanya, wahai Tuan Yusuf, wahai Tuan Raja, wahai Tuan Nabi, siapa gegaran kakek dan nenek ini? Nabi Yusuf dengan penuh wibawa berkata, saudara-saudaraku, kakek dan nenek yang datangnya tidak kalian acuhkan, kakek dan nenek yang kehadirannya tidak kalian pedulikan. Ini adalah ayah dan ibuku. Berpuluh tahun aku tidak bertemu. Tahukah kalian, di hadapan kalian aku adalah raja dengan segala titah, tapi untuk mereka berdua, aku adalah hamba yang siap dengan segala perintah. Jatuhkah kehormatan Nabi Yusuf? Tidak. Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, dalam sebuah surat yang ke-12 dalam kitab sucinya, yang akan terus dibaca hingga akhir zaman. Seakan Allah mengatakan, siapapun yang ingin memperoleh kemuliaan di dunia maupun di akhirat, baktikanlah hidupnya untuk kedua orang tua. Bagaimana dengan kita? Sedangkan kita terkadang lebih menghargai orang lain daripada orang tua sendiri. Jika kita berdoa kepada Allah, kita bertamasul mengirimkan suratul Fatihah kepada wali-wali dan orang-orang soleh di hadapan kita. Kita kirimkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita kirimkan kepada Bahuddin Naqsyabandi, kita kirimkan pada Abdul Hasan Asyadili, kita kirimkan pada Ahmad Ar-Rifai dan semua aulia-aulia. Sementara orang tuamu sendiri tidak pernah kau absen di dalam doamu. Inikah baktimu? Padahal siapakah yang pernah bercucuran air mata, menengadahkan tangan sampai pegal tangannya, berdoa kepada Allah untuk dirimu, untuk anaknya itu? Dia adalah ibu dan ayahmu. Pun ketika engkau berziarah kubur, kau kunjungi kuburan para wali. Semua wali kau kunjungi, orang-orang besar kau kunjungi, tapi kau abaikan kuburan orang tuamu sendiri. Ini baktimu kepada orang tua yang hidup matinya memikirkan kamu. Tidak ada yang salah kau berkirim suratul Fatihah kepada siapa saja, kepada para ulama, itu kemuliaan. Tapi tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada mendoakan kedua orang tuamu. Baik engkau berziarah kubur kepada kuburan orang-orang soleh, tapi tidak ada ziarah kubur yang lebih mulia setelah ziarah kubur Rasul, keluarga dan sahabatnya, kecuali ziarah kubur ibu dan bapakmu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu maka, dengan membaca sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim yang begitu santun kepada ayah, dengan membaca perjuangan Siti Hajar yang berhasil mencetak putranya juga menjadi seorang nabi, sadarlah kita, tidak ada keramat yang ampuh, tidak ada keramat yang hebat di dunia melebihi ayah dan ibumu sendiri. Hentikan kebiasaanmu melebihkan mereka di atas orang lain. Jika kau sambut datangnya seorang pemimpin negeri ini datang ke rumahmu, apa sambutan dan senyummu ketika kedatangan orang tuamu dari kampung halamanmu? Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairul